Bagus untuk penderita diabetes, juga mengatasi gangguan ginjal, memiliki efek diuretik, jadi mencegah penyakit kardiovaskular karena dia membantu menyehatkan organ jantung juga. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma punya tanaman namanya unik. Ini dia, namanya insulin. Loh, kayak penderita diabetes yang kekurangan insulin jadi masalah kan ya? Nah, ini dia, ada solusi untuk penderita diabetes ya. Insulin ini bahasa latinnya Costus igneus ya, Costus igneus. Dan benar-benar menurut penelitian ini ya, itu menurunkan kadar gula darah. Nama lainnya ada Smalanthus soncifolius. Nah, ini ya. Tanaman insulin adalah satu tanaman yang berasal dari Meksiko. Ya, asal usulnya dari Meksiko, menyebar ke Amerika, Asia, Afrika, dan Indonesia. Indonesia kan tanahnya subur, makmur, jadi ditanam apa aja tumbuh. Tanaman ini, insulin ini biasa dibudidayakan di daerah Wonosobo, Bandung, dan Jogja yang iklimnya lebih dingin gitu ya, bagian yang dingin. Tanaman ini juga dijuluki dengan Mexican sunflower karena tampilan bunganya yang indah ya. Ini yang karena berasal dari Meksiko. Oke, kita sekarang cari tahu kandungannya. Kandungan insulin ini termasuk alkaloid ya, kandungan senyawanya. Alkaloid, terpenoid, saponin, kemudian tanin serta polifenol. Kalau sudah ada senyawa ini, khasiatnya pasti bagus. Ini ada di jurnalnya Undip. Daun insulin kaya juga kan protein, zat besi, beberapa komponen antioksidan seperti beta karotin dan atokoperol. Nah, kandungan fenolik seperti kafein, asam klovogenat dan quercetin serta tinggi kandungan proteinnya. Ini banyak banget ya. Nah, pakar penelitian ini insulin ini juga sering disebut yakun ya. Ini peneliti luar negeri Michael Herman dari Research Project Leader of the Andean Roots and Tubers mengungkapkan yakun memiliki kandungan fruktosa bebas 35% dan 25% fruktosa terikat. Ini bahasa ilmiahnya gitu ya. Sekarang dari sisi khasiat, ternyata daun insulin ini selain bagus untuk penderita diabetes, juga mengatasi gangguan ginjal, memiliki efek diuretik. Jadi kalau kita minum ini rebusan daun insulin nanti bisa mudah ya, mudah untuk kencingnya gitu ya, atau berkemih. Lalu juga mencegah penyakit kardiovaskular karena dia membantu menyehatkan organ jantung juga gitu ya. Akar dan daun insulin memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Dan senyawa bioaktif dan quercetin dan diosgenin di dalam tanaman ini memiliki efek antioksidan. Tadi sudah ya. Khasiat lain adalah ini dibuktikan oleh peneliti SCORE, membuktikan daun insulin dapat menghambat migrasi leukosit polimorfonuklear. Susah ya bahasanya ya. Tetapi intinya ini mempunyai, kalau sudah mengandung ini leukosit itu ya, ada migrasi leukosit itu artinya dia bagus untuk radang ya. Nah, ini kan anti radang, imunomodulator ya, antioksidan, sitoprotektor, dia melindungi sel. Lalu kalau ini dibikin teh, jadi kalau mau bikin teh kan Oma udah pernah ajarkan, ini ya cuman tinggal diangin-anginkan atau dijemur, tapi dengan panasnya jangan terlalu terik. Atau kita bisa jemur ini misalnya nanti di bawah naungan genting plastik misalnya gitu.
Nih sediaan tehnya tinggal diseduh selama 15 menit. Nanti kalau udah kering ya, kering nanti bisa dipotong-potong jadi teh ya. Oke, yang lain lagi ini daun insulin ini kalau misalnya mau digunakan untuk obat luar bisa saja. Jadi ya, tanaman obat itu kalau dia bagus untuk dikonsumsi ya, jadi obat dalam bisa juga dijadikan obat luar. Misalnya ini ada kan penderita diabetes, ada yang masalah ya dengan luka. Nah ini bisa kita gabungkan. Ini misalnya mau dikeringkan dulu atau seger begini mau dipakai untuk obat luka, atau sering kan penderita diabetes itu yang kakinya terus item-item gitu ya. Nah coba saja gabungkan ini, dihaluskan, nanti dicampur dengan VCO, itu menjadi obat luar. Nah bisa juga kalau misalnya insulin ini kan, maaf tadi Oma udah icip tuh memang insulin agak pahit ya. Daun insulin ini kalau mau dikonsumsi supaya, kan ini pahit, bisa dicampurkan dengan daun stevia. Daun stevia itu manis. Oma ada kan ya videonya, sudah pernah dibahas tentang daun stevia. Bisa juga nanti dicampurkan dengan kayu manis ya, bisa. Jadi kita mesti cerdik-cerdik membuat ramuan. Kira-kira bahan-bahan yang tujuannya sama boleh digabung. Oke Ancu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Ingat ya, daun insulin bisa diminum, bisa jadi obat luar ya. Oma udah pernah sharing juga tentang bagaimana membuat minyak herbal ya. Tinggal dicampurin. Oke? Semua orang bisa sehat.